Shalom. Hai anak-anak SDK 1 semuanya. Apa kabar nih kalian? Ratna harap anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Karena itu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami anak-anak SDK 1 boleh kembali lagi untuk beribadah bersama-sama meskipun secara virtual dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang memimpin kami dari awal sampai dengan akhir ibadah kami, sehingga kami dapat beribadah dengan hati yang sukacita dan dapat memuji Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk kita bernyanyi lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat memakai hati dan telinga kami untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman pada hari ini, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini ada 2 ayat. Yang pertama terambil dari Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9, Bu Ratna bacakan untuk kita ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu,
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang kedua terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Anak-anak, pernah nggak sih kalian merasa kecewa atau sakit hati mungkin, atau sangat sedih sekali? Ya, sebagai manusia kita pasti pernah merasakan itu semua kan? Sama seperti yang dialami oleh seorang anak dalam cerita berikut ini. Anak-anak, rasa sedih yang dialami oleh si Ana dalam cerita tadi mungkin juga pernah kita alami atau rasakan ya. Di awal tadi si anak sedang berusaha menggambar. Tentu saja dia menggambar sesuai kemampuan atau keterampilan gambar yang dimilikinya, sesuai imajinasinya. Tetapi oleh teman-temannya malah diejek, ditertawakan. Kalau kalian menjadi anak itu, pasti sedih juga kan? Atau bisa saja kesal dan marah. Nah, maka digambarkan seolah-olah tangannya retak, yang menandakan ada sesuatu dalam dirinya yang rusak atau hilang karena dia bersedih. Lalu, ketika dia pergi ke sebuah toko, dia melihat kado, tetapi malah dimarahin oleh pemilik toko. Dia semakin merasa ditolak lagi nih. Kemudian saat dia pulang ke rumah, dia melihat orang tuanya yang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing tanpa saling bicara. Dia begitu sedih dengan keadaan sekitarnya. Dia sangat sedih dengan keadaan sekitarnya. Tetapi saat dia sedih dan sakit hati mungkin karena tidak diperhatikan, ada nih yang datang membawakan gambar hati untuknya. Itu digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang membawa kasih bagi anak yang sedih dan sendiri ini. Ketika dia menerima kasih Tuhan, tubuhnya yang retak kembali pulih. Artinya hatinya yang tadi sedih, kecewa bisa kembali membaik dan tenang karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dengan kasih dalam hidupnya. Kemudian dia pun membagikan kasih itu kepada orang-orang yang sudah membuatnya bersedih tadi, sehingga mereka semua juga bisa merasakan kebaikan kasih Tuhan dalam diri mereka. Anak-anak, mungkin kita pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, yang membuat kita kecewa, sedih, marah, sakit hati kepada orang-orang di sekitar.
Terkadang juga ada rasa bosan dengan keadaan kita masing-masing. Kita tidak semangat dalam belajar karena sudah capek nih hanya belajar di rumah aja tiap hari. Atau kadang bertengkar dengan kakak atau adik kita. Bisa juga dimarahin orang tua, ada keluarga yang sakit, dan masih banyak hal lain yang mungkin saja tidak menyenangkan bagi hidup kita. Tapi mari kita ingat bahwa firman Tuhan tadi dalam Yosua 1 ayat 9 mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua supaya dalam keadaan apapun kita, senang, sulit, dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Karena itu kita tetap berdoa dan berserah kepadanya ya. Seperti cerita tadi, ketika Tuhan Yesus hadir membawa kasih kepada anak itu, keadaannya menjadi pulih dan baik kembali, sehingga dia juga bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitarnya dan mereka bisa hidup bersama-sama dengan damai kembali. Nah anak-anak, demikian juga kita nih yang sudah merasakan kasih Tuhan setiap hari. Mari kita membagikan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin memang tidak mudah ya, tetapi bukankah lebih baik jika kita berusaha terlebih dahulu? Sebab kasih Tuhan itu yang diberikan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang. Supaya kita semua di tengah situasi sulit seperti sekarang ini benar-benar merasakan betapa kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita lebih semangat lagi untuk belajar, saling mengasihi dalam keluarga, sukacita menjalani aktivitas walaupun dari rumah saja setiap harinya, tidak takut, tidak khawatir, karena kita tahu bahwa kasih Tuhan itu ada bagi kita dan selalu menyertai kita semua. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Satu soraku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari.
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kasih-Mu itu dapat dirasakan oleh semua orang. Tuhan, tolong kami agar bisa hidup saling mengasihi seperti kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan kembali belajar. Mohon Tuhan menolong kami. Berkati guru-guru kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan lindungilah mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa setelah ini kalian mengisi buku sekolah minggu di sekolah kalian masing-masing. Selamat belajar untuk hari ini. Ingat selalu untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.